Kadang, langit menurunkan hujan bukan untuk membuatmu basah, tapi untuk menenangkan sesuatu yang tak bisa kau jelaskan. Hujan datang agar kau berhenti sejenak, menatap, menarik napas, dan mengingat betapa sunyi juga bisa jadi tempat pulang. Hari itu, langit berwarna abu-abu, dan udara punya aroma yang khas, seperti debu, bercampur kopi, dan kenangan lama. Raka duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang berkedip-kedip. Error. Lagi. Ia mencoba menyalakan kamera utamanya, tak mau hidup. Ia menghela napas panjang. Sudah seminggu terakhir hidupnya terasa melambat. Dan hari ini, rasanya seperti berhenti total. Keduanya error berbarengan. Ketidaksengajaan yang sempurna, pikirnya. Di luar, hujan mulai turun. Rintiknya jatuh di genting, menimbulkan suara yang biasanya menenangkan. Tapi entah kenapa, hari itu malah terasa seperti irama yang mengganggu. Alia baru saja berangkat dinas ke Ambon pagi tadi. 1 bulan, katanya. 1 bulan yang mungkin terasa seperti setahun. Karena rumah jadi terlalu sunyi tanpa tawa kecilnya, tanpa langkah kakinya di dapur, tanpa kalimat ringan. Kopi kamu kebanyakan gula lagi, Mas. Raka tahu, itu bukan perpisahan. Hanya jarak sementara. Tapi jarak, sekecil apapun, bisa terasa seperti samudra. Kalau hatimu sedang kosong. Menjelang sore, ia menyerah. Daripada berdiam di rumah dan mendengar bunyi hujan seperti detak jam yang menyindir, ia memutuskan keluar. Kopi sore, kedai kecil di pojok jalan, tempat yang sudah hafal dengan langkah kakinya. Begitu masuk, aroma kopi langsung menyambut. Hang, menenangkan. Di balik meja, ada Sinta, barista muda yang selalu menulis kuote kecil di kap pelanggan. Hari itu tulisannya berbunyi, "Hujan hanya cara langit mengingatkanmu untuk berhenti sebentar." Raka tersenyum samar. Barangkali itu kalimat yang ia butuhkan hari ini. Ia duduk di sudut dekat jendela, menatap butiran hujan yang menempel di kaca. Di luar, orang-orang berlari dengan payung terbuka. Sementara di dalam, waktu seperti melambat. Sinta mendekat, menaruh secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Ia menatap Raka sejenak, seperti tahu bahwa hari itu bukan hari yang mudah. Tak ada percakapan panjang. Hanya 2 manusia yang duduk dalam diam, membiarkan suara hujan berbicara untuk mereka. Malam makin turun. Lampu-lampu jalan mulai menyala, mewarnai genangan air dengan pantulan kuning yang bergetar. Raka menatap cangkirnya yang mulai dingin. Di benaknya, melintas semua hal kecil yang terasa salah hari itu. Kamera rusak, pekerjaan tertunda, dan rasa sepi yang menempel seperti kabut di kaca. Tapi perlahan, sesuatu berubah. Mungkin karena kopi. Mungkin karena suara hujan yang mulai pelan. Atau mungkin karena cara Sinta tersenyum tanpa alasan. Seolah bilang, kita semua pernah punya hari yang buruk kan? Sinta bercerita sedikit tentang ibunya yang sakit. Tentang takutnya kehilangan orang yang paling ia sayangi. Dan Raka mendengarkan. Untuk pertama kalinya hari itu, ia gak merasa sendirian. Ia sadar, semua orang sedang berjuang di hari buruknya masing-masing. Ada yang kehilangan orang, ada yang kehilangan semangat, dan ada yang cuma kehilangan arah, seperti dirinya. Tapi hujan selalu punya cara untuk meredakan segalanya. Tak perlu nasihat, tak perlu janji. Cukup diam, dan biarkan waktu bekerja. Ketika kedai mulai sepi, Sinta menutup pintu kaca, menurunkan tirai bambu, dan berkata pelan, "Terima kasih sudah datang Kak Raka." Ia hanya tersenyum, mengangguk, lalu berjalan pulang di bawah gerimis. Udara malam terasa lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia bisa menarik napas panjang tanpa terasa sesak. Di rumah, ia menulis 1 kalimat di jurnal kecil yang selalu menemaninya sejak berhenti terbang. 1 hari buruk bukan berarti hidupku buruk. Hujan reda juga pada waktunya. Ia menutup bukunya, menatap jendela, dan membiarkan sisa hujan jatuh tanpa rasa tergesa. Malam itu, Raka tidak menemukan solusi, tidak menemukan pencerahan besar. Tapi ia menemukan sesuatu yang lebih sederhana. Rasa tenang yang datang diam-diam. Seperti udara setelah hujan. Dan mungkin itu sudah cukup. Kadang hidup cuma butuh sedikit waktu untuk diam. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk memberi ruang bagi diri sendiri agar pulih.
Karena bahkan langit pun tahu, tak ada badai yang abadi,